lebih tepatnya mungkin canggung ya. Kalau dilihat dari sini dalam konteks ini kayaknya lebih ke momennya ya, ke momen acaranya ya. Ya, mereka berteman baik kok, tadi sapa-sapaan kita meja sebelah waktu makan. Seremoni perayaan cinta yang diselenggarakan oleh selebritis tampan Al-Ghazali dan Alisa Dajize, sang belahan jiwa, memang berhasil membuat publik ikut terbawa suasana. Bukan hanya lewat sederet momen indah yang memaksa publik kehabisan kata-kata, tetapi juga karena beragam momen mengharukan yang terjadi di dalamnya. Namun, dari sedemikian banyak kejadian mengharukan, yang paling menyorot perhatian tak lain adalah momen di mana Ahmad Dhani dan Maya Estianty tampil harmonis kala mendampingi Al-Ghazali ke atas pelaminan. Apalagi, keduanya bak menyimpan sejuta rahasia di balik senyum indah yang menghiasi wajah mereka. Lantas, seperti apakah hasil analisa pakar ekspresi? Serta benarkah pula Dhani dan Maya terlihat begitu tegang kala berjalan beriringan? Didampingi oleh Bunda Ibu Maya Estianty dan Ayah Bapak Ahmad Dhani yang akan disambut langsung oleh orang tua dari calon pengantin wanita Bapak Richard Vincent Dagize. Kalau dilihat dari sini dalam konteks ini kayaknya lebih ke momennya ya, ke momen acaranya ya. Jadi ya biar bagaimanapun ini istilahnya mantu pertama, betul ya. Jadi ini baru pertama, jadi pasti dia juga berpikir banyak hal gitu ya. Jadi buat dia cukup tense gitu ya. Lebih tepatnya mungkin canggung ya gitu ya. Kan lihat ya, kan berharap di sebelahnya bukan Mbak Maya gitu kan ya, hanya kan kemudian ini ibundanya langsung. Jadi pasti ada permintaan juga dari Anandanya untuk minta yang mendampingi dia ibundanya dia juga gitu kan. Itu yang bisa terreflekt ya, yang terreflekt kemudian muncul di situ. Ya, mereka berteman baik kok, tadi sapa-sapaan kita meja sebelah waktu makan. Kalau di sini Mbak Maya ya, dia juga ada ya, siapapun yang ada di posisi yang Mbak Maya itu bukan hal yang mudah, pressure-nya pasti besar juga, mengingat acara yang harus berjalan lancar, model kan seperti itu ya. Terus kemudian anak pertamanya gitu, jadi senyumnya pun bukan senyum ini, tapi lebih senyumnya agak ditahan gitu. Itu yang terjadi. Tapi dia berusaha untuk ngerilekskan itu kan. Itu salah satu cara untuk begitu banyak orang, salah satunya untuk ngerilesin itu dengan berusaha untuk senyum gitu kan, melempar senyum. Nah ini yang Mbak Maya coba lakukan. Tak kalah mencolok perhatian, terjadi pula sebuah momen menyentuh hati yang membuat publik tak kuasa menahan air mata haru. Bagaimana tidak, di atas pelaminan, pemuda berusia 27 tahun itu tertangkap kamera memberikan pelukan hangat kepada kedua orang tua tercinta. Lantas seperti apakah hasil analisa pakar ekspresi terhadap momen mengharukan dari Al-Ghazali bersama Ahmad Dhani dan Maya Estianty? Unggahan tanda kasih Nah, ketika di proses ini ya tidak bisa dipungkiri
ada momen itu hanya kemudian memang tidak terrefleks secara langsung di bagian ini. Hanya di momen ini lebih kepada pressure-nya siapapun yang di posisi jadi orang tuanya pengantin pasti juga punya pressure yang cukup besar gitu kan ya. Artinya ya itu yang kemudian membuat wajahnya tegang dan seperti canggung gitu ya, kagok karena juga dia melihat atau membayangkan bagaimana proses-proses selanjutnya dan berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu pressure yang nggak kelihatan. Bahwa kalau kemudian ada perasaan jadi yang disampaikan, ditanyakan itu mungkin nggak, sangat mungkin itu bisa terjadi. Hanya ini tidak terlihat karena kedua-duanya ada di space-nya. Kalau kita lihat space-nya itu cukup dekat dan yang memang paling nempel itu ya, ini dua-duanya nempel kok ya, dan memang terasa lebih dekat itu dengan Mbak Mayanya ya, gitu. Kalau lihat dari screen dari depannya ini yang sangat dekat itu terlihat lebih dekat dengan mamanya. Iya, canggung karena ini acara sakral gitu Pak ya? Iya, lebih di titik itu sih sebenarnya di momen ini ya. Kalau yang di luar itu rasanya tidak, hanya kalau kemudian kalau prosesnya dari dalam atau dari itu bisa akan jauh lebih kelihatan karena ini momennya di titiknya dia udah di depan terus ketemu dengan calon besan gitu ya, karena dia harus menyerahkan seserahan dan segala macam ya, kira-kira sih seperti itu. Selesai sudah penantian itu, Al-Ghazali dan Alisa kini telah resmi mengikat janji suci sekaligus meresmikan status sebagai suami istri. Sembari membawa mahar mewah berupa logam mulia seberat 16,6 gram serta uang tunai senilai 2.025 euro, pria bernama lengkap Ahmad Al-Ghazali Qoher itu mengucap janji ijab kabul dengan begitu tegas dan dalam satu tarikan nafas. Hebatnya lagi, Menteri Perindustrian Indonesia, yakni Ahmad Gumiwang, kedapatan bertugas sebagai saksi nikah dari mempelai pria. Lantas seperti apakah momen sakral ijab kabul Al-Ghazali? Saya nikahkan dan kawinkan kakak kandung saya, Alisa Paramita Tagize binti Richard Vincent Tagize, kepada engkau dengan mas kawin berupa logam mulia seberat 16,6 gram dan uang sebesar 2.025 euro dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alisa Paramita Tagize binti Richard Vincent Tagize dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Gimana Pak? Mengucapkan selamat kepada Al-Ghazali. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Saya tadi baru datang karena saya ada rapat komisaris tadi di BTN. Jadi setelah pas saat foto-fotonya saya datang dan diajak makan sebentar, salaman. Berjalan dengan lancar. Seperti apa Mas? Berjalan dengan hikmat seperti upacara. Saksinya tadi itu Pak Agus Gumiwang. Selain membawa mahar simbolis, dalam pernikahannya kemarin, sang pewaris tahta dari musisi Ahmad Dhani itu juga menenteng satu paket seserahan yang ditaksir dibanderol Al dengan harga selangit. Di dalamnya, terdapat seperangkat alat kecantikan bermerek dadang Perancis, serta ada pula tas dan sepatu mewah. Disebut-sebut, Al berpotensi mengucurkan dana hingga 100 juta rupiah hanya untuk memberikan seserahan untuk sang gadis impian.
kucuran dana fantastis, rupa-rupanya tidak hanya mengalir kepada Alisa. Buktinya, para groomsmen juga mendapatkan satu paket souvenir yang tak kalah mencolok perhatian. Pasalnya, paket itu diisi sebotol parfum Emporio Armani, aromaterapi Omora, cotton hair clay, sebuah sisir elegan, dan ditutup dengan satu buah tumbler bermerek Corkcicle. Di sisi lain, tajamnya sorotan kehadiran Maya Estianty tidak melulu soal sikap harmonisnya kepada pihak keluarga dari Ahmad Dhani. Pasalnya, gaun putih bersih yang membalut ragam Maya dengan indah pun tak kalah mencuri perhatian. Mengingat dengan gaun tersebut, semua aura kecantikan Maya Estianty bak dikeluarkan seutuhnya. Lantas, seperti apakah penjelasan sang desainer terhadap gaun indah yang dikenakan Maya Estianty di hari bahagia Al-Ghazali? Jadi dari hari pertama waktu fitting Bunda Maya, kainnya sudah dikasih oleh Alicia, jadi kembar sama Besa ya. Kemudian yang paling bikin saya bahagia dan haru adalah saya juga seorang ibu, Bunda Maya juga seorang ibu ya. Jadi waktu fitting itu sama sekali tidak ada kalimat ucapan apapun yang menceritakan tentang masa yang telah berlalu. Semuanya rasa syukur dan menjadi untayan doa supaya anaknya nanti lancar sampai kakek nenek dan sampai maut memisahkan kayak gitu ya. Terus kemudian kalau Pak Iwan juga sama bajunya dengan warna hijau sage. Ada permintaan nggak? Mereka nggak ada permintaan apa-apa. Jadi terserah saya mau bikin apa. Bunda Maya pakai kebaya panjang warnanya sage ya. Kemudian menggunakan kelah tinggi karena memang mau tampil sopan ya, dengan bagian atas berlian asli, dan di bawahnya ada aksesoris, kemudian ada selendang menjuntai dari chiffon ya. Dan acara itu adalah acara sakral, jadi memang sifatnya hanya orang-orang tertentu ada di dalamnya, dan kita semua mendoakan yang ada di luar dengan harapan pernikahannya selalu baik, diberkati Tuhan ya. Dan semua yang ada di luar juga mendoakan doa yang sama supaya segala sesuatu terjadi itu kehendak Tuhan yang Maha Esa ya. Lengkap sudah juga dengan adanya Eyang Kakung, Eyang Putri dari Bunda Maya juga ada di sana, jadi melengkapi kebahagiaan seluruh keluarga. Acara akad nikah pasangan selebritis Al-Ghazali dan Alisa Dagize diketahui digelar di Hotel Saint Regis Jakarta. Dan pasca acara itu rampung digelar, pasangan pengantin baru tersebut menyelenggarakan acara resepsi yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2025 malam hari. Bagai sepasang putri dan pangeran di negeri dongeng, pasangan yang sudah menjalani kisah asmara hingga 1 dekade itu tampil dengan begitu cantik dan tampan ketika mengikuti susunan acara resepsi. Sebelum
bicara soal Al dan Alisa, maybe saya dan Richard is the most happy man today. Is it true? Yeah, we are. Yes. Saya bahagia mempunyai anak laki-laki pertama, putra mahkota yang berhasil mendapatkan istri yang saya sebut the most beautiful girl in Indonesia. Yeah. Seolah membagikan kebahagiaan, Al-Ghazali pun menyempatkan diri untuk tampil di atas panggung dan mengucap sebuah pidato singkat namun bermakna. Kala itu, ia tak lupa menuturkan terima kasih kepada para tamu serta memproklamirkan kecintaannya untuk sang belahan jiwa yang mulai kemarin mampu ia panggil dengan sebutan istriku. Di sini hari ini kita tidak hanya merayakan cinta, kita merayakan keberanian karena jujur aja menikah itu seperti take roller coaster tanpa sabuk pengaman. Seru, menegangkan, kadang bikin teriak, tapi kalau dijalani berdua rasanya lebih aman dan menyenangkan. Karena cinta sejati bukan tidak pernah bertengkar, tapi tentang bagaimana kalian tetap saling sayang meski beda pendapat, dan tentu saja saling tukar password Netflix. Sekali lagi terima kasih kepada semua sudah menjadi bagian dari cerita kami. Doa kami agar pernikahan ini selalu diberkahi, diberi kekuatan dan dipenuhi cinta hingga akhir hayat. Dan terima kasih untuk ayah dan bunda atas kehidupan yang ayah dan bunda selalu ajarkan kepadaku untuk selalu menjadi manusia yang baik dan Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.